Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru seputar P3K 2024 Bapak Ibu ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran ya dalam segala aktivitasnya. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Ini ada informasi terbaru ya Bapak Ibu ya dari P3K 2024 ayobandung.com Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa jadwal pengangkatan P3K 2024 bagi honorer lulus tahap 1 ini ditetapkan jangan lupa lakukan ini jika ingin dapat NIP. Senin 27 Januari 2025 kemarin. Oke. Tentunya Bapak Ibu wajib pahami ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus atau kategori teman-teman itu R2 garing L dan R3 garing L ataupun R1 garing L ini wajib menyelesaikan DRH-nya sebelum 31 Januari 2025. Jangan sampai telat Bapak Ibu ya. Nanti apa gagal mendapat NIP gara-gara telat. Nah, itu jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya. Oke, di sini ayobandung.com Bapak Ibu ya, sumbernya sudah jelas. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 ini sudah selesai ya. Hasil kelulusannya juga sudah bisa dicek di instansi-instansi itu melalui laman SCCSN juga seperti itu. Nah tentunya ini ada data sebanyak lebih dari 600.000 nih. Lebih dari 600.000 honorer lulus seleksi P3K tahap 1 tetapi masih harus mengikuti tahapan selanjutnya agar mendapatkan NIP. Sebagai informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyelenggarakan seleksi P3K pada tahun 2024. Tentunya di sini tahap 2. Nah, untuk tahap 2 teman-teman masih berpotensi nih untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong seperti itu. Jadi tahap 2 ini masih berpeluang teman-teman itu menjadi P3K. Nah, baik itu yang TMS ya kan, teman-teman yang TMS di CPNS ya kan, ini bisa mendaftar ataupun TMS di P3K tahap 1. Nah, TMS di P3K tahap 1 ini juga boleh mendaftar. Karena memang targetnya pemerintah itu harus tuntas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini di sini teman-teman itu wajib dituntaskan. Semua honorer ini wajib tuntas. Nah, tuntas apa dalam artian semuanya itu harus di ASN kan meskipun nanti yang tidak dapat formasi ya kan yang tidak dapat formasi itu akan dialihkan ke P3K paruh waktu ya kan P3K paruh waktu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi teman-teman tenang saja. Jadi ikuti saja alurnya nanti insya Allah bakalan itu tetap diusahakan lah oleh pemerintah. Jadi ada banyak formasi kosong kok nanti ada optimalisasi formasi tentunya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa berkoordinasi dengan BKN, Kemenpan RB menjembatani 1,7 juta lebih honorer yang terdaftar di pangkalan data BKN untuk diangkat menjadi sebagai PP3K. Nah, untuk seleksi P3K tahap 1, beberapa kategori pelamar ini yang dapat mengikuti sebagai berikut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk prioritas P1 ya kan atau kategori yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 ini THK 2 yang pernah mengikuti seleksi P3K 2021 dan lulusan D4 bidang pendidik tahun 2023. Kemudian ada XTHK 2, tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN melamar formasi di instansi tempat bekerja. Seperti itu. Nah, tentunya berdasarkan data hasil rekapitulasi BKN sebanyak 1.300.000 lebih nih honorer ini telah melamar formasi di P3K tahap 1. Sedangkan dari total pendaftar 1.300.000 ini, pelamar bisa mengikuti seleksi kompetensi P3K di tahap 1. Nah, tentunya yang lulus ya kan itu wajib mengisi DRH untuk sebagai syarat ya apa mendapatkan NIPPK. Nah, jika peserta lulus tidak mengisi daerah gimana? Ya dibataskan kelulusannya akan dibatalkan dong karena ini salah satu syarat nih ya kan. Jadi isi DRH itu salah satu syarat untuk mendapatkan PPPK ya kan. Isi DRH ya kan. Jadi teman-teman ini wajib mengisi DRH sebelum 31 Januari Bapak Ibu ya. Isi DRH ini merupakan syarat wajib ya kan, syarat wajib
untuk dapat ya kan NIPPPK. Nah, makanya teman-teman segera dilengkapi dan difinalisasi dari sekarang tentunya. Nah, tentunya jadwal pengisian DRH itu terakhir 31 Januari ya kan 2025. Nah, ini tahapan-tahapannya teman-teman bisa perhatikan yang tentunya mengakses laman ssc.asn.bkn.go.id, login, memasukkan NIK dan password. Kemudian nantinya akan muncul notif nih Bapak Ibu ya, notifikasi di halaman ACC ASN yang berusi pengumuman kelulusan P3K, dan nanti teman-teman yang harus diunggah apa aja. Yang pertama ada pas foto, scan DRH yang telah ditandatangani di atas materai, scan surat pengalaman kerja, kemudian scan surat sehat jasmani, bebas narkoba, dan lain sebagainya. Tentunya ini bisa teman-teman cicil dari sekarang ya, atau dicek-cek saja, jangan sampai nanti ada kekeliruan untuk teman-teman dalam mengisi DRH. Ini karena kekeliruan nanti berakibat sangat fatal, tidak bisa mendapatkan NIPPPK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk teman-teman yang R2, R3 itu notabene itu belum dapat formasi Bapak Ibu ya. Nah, kalau belum dapat formasi itu gimana Kak? Ya kita arahkan ya kan, nanti diarahkan ke P3K pada waktu Bapak Ibu ya. Jadi ininya tetap diusahakan. Karena di sini sudah ditetapkan juga ya Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2025. Ini mengatur tentang P3K paruh waktu. Nah, jabatan apa saja yang bisa dilamar atau bisa diisi ya untuk P3K paruh waktu? Itu yang pertama guru ya kan, guru dan tenaga kependidikan, kemudian tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelolaan umum, operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi di sini Bapak Ibu bisa perhatikan P3K paruh waktu ini di diktum kelima ya, Bapak Ibu bisa perhatikan dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Jadi untuk yang belum terdaftar ini menunggu regulasi susulan ya kan. Misalkan teman-teman ini belum beruntung lagi, maksudnya di P3K tahap 2 itu ternyata formasinya masih kosong. Nah, di sini kan nggak bisa tuh diarahkan ke P3K paruh waktu. Ya mau nggak mau kita harus menunggu kebijakan susulan. Artinya bisakah kalau non database itu masuk P3K paruh waktu? Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu ya. Tentunya kalau database sih aman Bapak Ibu ya, asalkan teman-teman itu telah mengikuti seleksi CPNS tapi tidak lulus. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tapi tidak bisa mengisi formasi atau tidak tersedia formasi di jabatannya Bapak Ibu tentunya ya. Oke. Dan tentunya nanti dalam hal pegawai non ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu itu mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri, meninggal dunia, itu akan membatalkan ya proses pengangkatan yang bersangkutan. Tetapi nanti ketika ada formasi, nanti teman-teman langsung diarahkan ke P3K yang full time. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita ikuti saja Bapak Ibu ya alur yang disediakan pemerintah, tentunya nanti semoga mendapatkan jalan ya untuk menjadi ASN tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu informasi dari Kak Afgan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.